Halo semuanya, kembali lagi di channel BMW Tunas Certified Pre-Owned, dan di video kali ini akan menjadi kabar yang sangat baik dan spesial untuk kalian karena kenapa? BMW i7 XKTT is back. Ya, memang unit yang akan kita bahas kali ini bukan unit spesifik bekas dari KTT yang sedang berlangsung. Mungkin kita sedikit backstory ya tentang acara yang menjadi asal muasal dari incoming stock di BMW Tunas Certified Pre-Owned. Pada bulan Mei ini, negara Indonesia itu menjadi tuan rumah untuk acara internasional World Water Forum yang diadakan di Bali dan berakhir di tanggal 25 Mei kemarin. Nah, para petinggi-petinggi negara itu mendapatkan support dari BMW Indonesia berupa dua jenis mobil, yaitu BMW i5 dan juga BMW i7. Dan sekarang kita akan bahas yuk, untuk sedan paling besar dan paling mewah yang dikeluarkan oleh BMW dan digunakan oleh para petinggi negara. Tahun lalu, kita sudah pernah mendapatkan unit tersebut, XKTT ASEAN, namun berbeda spek dengan yang dijual dalam kondisi baru, di mana unit tersebut tidak memiliki theater screen, kemudian tidak memiliki executive lounge, dan juga kursi pijat di row baris keduanya. Namun, tadi di intro saya sudah mention bahwa ini menjadi kabar baik buat kalian karena kenapa? Untuk di tahun 2024 ini, untuk X acara internasional, BMW i7 yang akan kita dapatkan itu sudah statusnya adalah full spec. Artinya apa? Nanti kalian yang berminat, kalian bisa mendapatkan theater screen di dalamnya, executive lounge, kemudian kursi pijat di dalamnya, dan juga salah satu fitur paling happening BMW saat ini di tahun 2024 yaitu Connected Drive. Nah, sekarang kita akan bahas yuk yang menjadi pembeda antara unit tahun lalu yang dijual kurang lebih di sekitar 2,5 miliar dan unit yang akan kita jual nantinya. Kita tidak akan membahas ya apa yang disajikan oleh BMW i7 ini secara detail, baik dari sisi eksterior maupun interior yang sudah menjadi standarnya, karena kita sudah pernah membahas tuh videonya di sekitar bulan Desember kemarin ketika kita ada event di Brick Hall Fatmawati bertajuk BMW iFest. Nah, saya di sini akan sedikit membahas tentang spek baterai saja yang menjadi concern atau pertimbangan kalian nih sebagai customer BMW i7. Baterai yang digunakan itu kapasitasnya adalah 101,5 kWh. Jadi memang baterainya ini cukup besar, dan spek BMW i7 ini adalah xDrive 60. Artinya mobil ini memiliki dual penggerak motor berpenggerak all-wheel drive dengan output tenaga 544 horsepower dan torsi 745 Nm. Dan mobil yang sebesar ini lebih dari 5 meter mampu menempuh 0 sampai 100 km per jam hanya dalam 4,7 detik saja. Jadi motor elektriknya sangat powerful, dan walaupun sangat powerful, karena ini adalah mobil listrik, daily cost yang akan kalian keluarkan untuk mobilitas dengan mobil ini sangat terjangkau. Lalu yang menjadi poin utama dari BMW i7 ini adalah masalah kenyamanan. Tidak ada perbedaan spek antara unit baru ini dengan unit XKTT, di mana keempat titik dari mobil ini sudah menggunakan adaptive air suspension yang bisa membaca jalanan di depan mobilnya, apakah kondisinya dalam keadaan menanjak ataupun menurun atau dalam keadaan rusak, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan radar dan menyambung juga ke GPS yang bisa meminimalisir segala guncangan, yang dapat disimpulkan bahwa mobil ini sangat memberikan kenyamanan yang maksimal untuk kalian. Dan kenyamanan maksimal itu pun akan langsung kita berlanjut ke bagian row baris kedua, di mana kita akan melihat apa yang menjadi pembeda dengan BMW i7 XKTT di tahun lalu. Let's go! Nah, tidak lupa salah satu fitur yang menjadi point selling dari BMW i7 ini adalah keempat pintu ini semuanya sudah elektrik, yang membuat
Kalau kalian yang mager buat tarik tuas pintu, kalian cukup pencet satu tombol saja dan pintu ini bisa langsung tertutup secara otomatis. Ya, sekarang saya akan berganti posisi ke sebelah kiri karena disinilah poin paling nyaman ketika kita duduk di BMW i7. Nah, kita lihat yuk pembeda di awal sebelum kita naik, di mana untuk fitur Executive Lounge ini ada seperti tambahan sofanya, kursinya ini lebih panjang sampai ke bagian bawah. Coba kameramen dapat nggak? Di sisi kanan itu tidak ada ya. Dan kursi yang lebih panjang ini berfungsi untuk menahan paha kita ketika kita dalam posisi yang rebas. Sekarang kita langsung aja yuk untuk cobain fitur Executive Lounge ini. Nutupnya tinggal pencet satu tombol saja, pintu nutup sendiri. Segala pengaturan itu diatur dalam satu layar yang ada di bagian door trim dari mobil ini. Dan ini finishingnya adalah piano black ya. Kalian harus hati-hati nih karena takutnya gampang tergores. Sekarang kita langsung swipe saja. Kita langsung masuk ke bagian Executive Lounge. Kursi depan akan maju dan ada footrest juga di bagian bawah dari kursi baris pertama. Dan kita lihat yuk, akan seberapa jauh kursi ini akan maju ke depan. Ini yang tidak ada di BMW i7 XKTT tahun lalu. Walaupun di video tahun kemarin saya bilang ya, saya sih tidak butuh. Meanwhile, Saya tidak membutuhkan TV. Dan saya juga tipe orang yang mabok kalau ada di posisi yang lu jangan ketawa Al. Fitur itu karena saya adalah tipikal orang yang suka mabok ya ketika lagi tiduran. Tapi ya ketika sekarang unitnya sudah ada, why not? Apalagi ini buat kalian yang mungkin ingin beristirahat maksimal di mobil. Dan ini yang saya bilang, ini menjadi penahan paha dan betis ya. Dan bahkan tinggi saya 168 cm saja tidak nyampe ke footrestnya. Dan ini sangat fleksibel untuk kalian yang memiliki postur badan di atas 175 cm sekalipun. Dan kenyamanan semakin ditambah, ada kecepit. Kenyamanan ini semakin terasa ya karena ada armrest yang sangat tebal di sini dan ada wireless charging di bagian tengahnya. Lalu ada armrest juga yang bisa dipencet ya. Dan ini sangat mewah sekali, ada list chrome-nya di sini dan laci ini juga bisa dibuka untuk menyimpan barang-barang dan ada 2 buah slot untuk USB Type-C. Lalu sebelum kita akan membahas fitur yang sangat spesial ini, kita bahas dulu yang ada di layarnya. Pengaturan dari row baris kedua ini, mungkin kalau kalian ingat di video review kita tentang BMW seri 7 kan ada semacam tab ya di konsol bagian tengah, tapi sekarang sudah tidak ada tab. Diganti untuk panel sentuh di sini. Dan ini kita bisa mengatur untuk yang pertama ada untuk theater screen-nya, kemudian ada pengaturan kursi, dan kemudian selain itu kursi ini nanti kalian bisa atur untuk ada memory seat 1 dan 2-nya. Lalu ada sunblind juga kalian bisa atur ya untuk jendela bagian kiri. Kemudian kita bisa atur untuk sunroof yang di bagian atas ya. Ini bisa diatur nih untuk mau buka seperempat atau mau dibuka sebagian, itu juga bisa. Tirai bagian belakang dan juga untuk tray bagian kanan. Lalu sekarang kita akan langsung saja coba buka salah satu fitur yang banyak dicari oleh orang. Dan sejujurnya ya, di pasar industri otomotif dunia sekalipun ini menjadi salah satu pionirnya. Kapan lagi orang kepikiran naruh TV di sebuah sedan? Mungkin kalau di model mobil minibus seperti contoh Lexus LM itu kan yang 4-seater itu kan memang bisa dipasang TV gitu ya. Tapi itu konsep dari awalnya adalah mobil yang cukup boxy, yang cukup spacious gitu. Ini di sebuah sedan. Sekarang kita akan coba saja ya, kita masuk ke bagian display dan kita akan fold down.
TV akan turun, tray akan ketutup semua karena ini masuk ke dalam theater mode. Dan wah, ini betul-betul memberikan feel yang berbeda ke mobil ini. TV-nya touchscreen, kalian bisa atur-atur, kalian mau atur untuk apa ya. Termasuk pengaturan screen-nya ini juga bisa diatur, mau seberapa rebah, ini bisa diatur. Kalau kalian ingin lebih dekat, atau mau ditegakin, tegakin lagi juga bisa, atau mau dimundurin, dibikin lebih rebah TV-nya juga bisa. Nah, selain itu, mobil ini sudah support untuk Netflix, untuk YouTube, dan beberapa aplikasi pendukung lainnya. Cuman, memang ada hardware tambahan yang harus kalian pakai, itu semacam dongle ya. Jadi kalau kalian penasaran, nanti kalian bisa datang langsung ke BMW Tunas Hayam-Buruk. Itu contoh ya, kalau kita orang dari Tunas itu biasa, kalau anak-anak sales itu pakai merek dari Xiaomi gitu untuk hardware. Jadi dongle ini semacam kabel penyambung, dan ini nanti disambungkan dan diikat di bagian belakang TV-nya supaya lebih rapi. Nggak perlu jadi masalah dan kalian khawatirkan, karena itu harganya murah, hanya ratusan ribu saja, tidak sampai 1 juta rupiah. Jadi kalian betul-betul, apalagi kalau misal punya anak kecil gitu ya, atau kalian ingin quality time dengan pasangan kalian sambil nonton film, sambil perjalanan pulang dari kantor, itu bisa pakai TV ini. Dan TV ini disupport dengan sound system keluaran dari Bowers & Wilkins, 35 speaker yang suaranya sangat surround ya. Suara itu betul-betul bisa mengitari kita, yang ketika kita mengeluarkan budget kurang lebih di sekitar 3 miliar, ini barunya di 3, ya. Saya tidak akan menyebutkan harga pastinya. Bagi saya worth it. Sangat worth it, kalian mendapatkan kemewahan maksimal. Dan di sini betul-betul sangat terasa bahwa BMW ketika mendesain dan merancang mobil ini seperti all out dan berusaha menyajikan teknologi terbaik yang mereka punya saat ini. Sekarang ini video interior pembedanya ya dengan yang i7 XKTT tahun lalu. Sekarang kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Kita akan bahas secara detailnya bagaimana jika kalian ingin memesan i7 tersebut. Let's go. Nah, bagaimana kesimpulannya untuk BMW i7 XKTT yang incoming stock? Kalau tadi kita sudah membahas untuk kabar baiknya, sekarang saya akan mengutarakan kabar buruknya. Karena saya pribadi sebagai seorang bisnis konsultan tidak ingin hanya memberikan janji-janji manis saja kepada kalian. Jadi saya akan utarakan untuk apa yang harusnya menjadi kalian pertimbangkan. Yang pertama, kita memutuskan untuk tidak menjadikan mobil ini sebagai stok kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kalian berminat dengan i7 ini, kalian harus menitipkan booking fee terlebih dahulu sebagai tanda keseriusan kalian. Yes, kalian tidak bisa tiba-tiba datang ke showroom, bertemu dengan saya sebagai bisnis konsultan, dan saya mau bilang, saya mau beli BMW i7 ini ketika sudah di showroom. Enggak. Jadi kita harus janjian dulu via WhatsApp, informasikan ke saya bahwa kalian tertarik dengan BMW i7 dan menitipkan booking fee-nya. Booking fee-nya berapa? Karena ini adalah mobil yang cukup eksklusif dan mewah, kita akan meminta booking fee kepada kalian itu sebesar 100 juta rupiah sebagai bukti tanda keseriusan kalian. Tapi tenang saja, buat kalian ketika nanti mungkin ternyata tidak cocok dengan unitnya, kami bisa menggaransi bahwa booking fee tersebut dapat kita kembalikan. Itu kondisi yang pertama. Lalu kondisi yang kedua, terkait warna, baik eksterior maupun interior. Kita sampai saat ini belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari BMW Indonesia warna apa yang akan kita dapatkan. Tapi berdasarkan informasi yang beredar, mostly
akan lebih banyak berwarna hitam, black sapphire untuk eksteriornya. Namun untuk interior, sekali lagi, belum bisa dipastikan. Baik, itu kondisi yang kedua. Sekarang kondisi yang ketiga, kita berbicara masalah harga. Sampai video ini dibuat, saya belum diperbolehkan untuk menyampaikan harga kepada kalian semua sebagai penonton. Tapi kita boleh memberikan bocoran kepada kalian, kira-kira mobil ini akan hemat dari kondisi barunya sekitar 300 juta rupiah. Jadi dengan NIK 2024, kilometernya di bawah 2000 dan kalian bisa hemat kurang lebih 300 juta, kalian akan mendapatkan unit yang sama seperti ketika kalian datang ke showroom. Dan lumayan, 300 juta, siapa tahu kalian ingin membeli jam tangan baru atau tas untuk istri kalian. Kurang lebih seperti itu video untuk pembahasan BMW i7 XKTT yang akan incoming stock di BMW Tunas Certified Pre-Owned. Sekali lagi, kalau kalian berminat dengan unitnya atau ingin tanya-tanya lebih lanjut, kalian boleh langsung menghubungi kita sebagai bisnis konsultan, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Bandung, untuk berdiskusi dan menitipkan booking fee untuk nanti kita orderkan ke BMW Indonesia. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!